Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Julita, MPM 5014144. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pembelajaran 1. Baik, kita ketahui dulu sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya makhluk hidup. Makhluk hidup itu tergantung sekali terhadap sumber daya alam yang ada di bumi ini. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung kehidupan demi mencapai kesejahteraan. Adapun pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang sumbernya berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk mencakupi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Nah, adapun definisi lain, sumber daya alam itu semua bahan alat zat seperti mineral, hutan, tanah, dan air terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan ekonomi bagi manusia. Jenis-jenis sumber daya alam. 1. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Yaitu sumber daya alam berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu A. Sumber daya alam hayati atau bisa disebut biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari komponen biotik, meliputi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam itu yang berasal dari hewan yaitu berupa daging, ikan, telur, dan lain-lainnya. Sedangkan sumber daya alam nabati atau bisa disebut dengan tumbuhan yaitu menjadi produsen utama rantai makanan dan dapat berupa oksigen, rumput, daun, sayuran, buah, kayu, getah, biji, rempah-rempah, dan lainnya. B. Sumber daya alam non-hayati atau bisa disebut abiotik. Sumber daya alam non-hayati yang bersumber dari komponen abiotik atau bisa disebut benda mati seluruhnya yaitu tidak bernyawa. Contohnya udara, air, tanah, sinar matahari, bantuan, mineral, bahan pertambangan, dan lain-lainnya. 2. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. A. Sumber daya alam dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang berasal dari alam dan dapat digunakan berkali-kali tanpa khawatir akan kesediaannya karena tidak akan habis serta diperbarui oleh alam terus-menerus. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar kelestariannya tetap terjaga. Adapun contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. 1. Tumbuhan merupakan produsen utama dalam rangkaian makanan. Sebagai besar makhluk hidup selalu mengkonsumsi tumbuhan setiap harinya. Akan tetapi ketersediaan di alam selalu ada, baik tumbuhan secara alami melalui budidaya, perkebunan, dan pertanian. 2. Hewan. Manfaat hewan sumber daya alam dapat berupa daging, susu, kulit, bulu, tenaga, serta kotoran hewan akan dijadikan pupuk. Kesediaan sumber daya alam hewan ini tercukupi karena hewan dapat diproduksi, misalnya melalui kegiatan peternakan. 3. Air. Air merupakan faktor utama penyusunan kehidupan.
Air diperlukan tumbuhan untuk fotosintesis serta dibutuhkan hewan dan serta manusia agar terhindar dari dehidrasi dan tetap bertahan hidup. 4. Tanah. Tanah adalah tempat tumbuhnya tanaman serta berpijaknya hewan dan manusia di bumi ini. Di dalam tanah juga tergantung unsur hara yang menjadi penentu kualitas tanah. Subur atau tidak suburnya tanah. Kesuburan tanah dapat diupayakan melalui pengolahan tanah, pemberian pupuk, penggalian, dan sebagainya. 5. Energi matahari. Sinar matahari adalah faktor alam yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis sehingga menghasilkan energi dan makanan. Sinar matahari juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk mencakupi kebutuhan listrik manusia. B. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang berasal dari alam dalam jumlah terbatas sehingga bisa digunakan secara terus-menerus akan habis atau punah. Penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui harus dilakukan secara tepat guna, misalnya produk pertambangan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu 1. Logam. Jenis-jenis logam seperti emas, besi, tembaga, aluminium, timah, platina, dan nikel yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 2. Batu bara. Batu bara adalah produk tambang yang berbentuk dari pembusukan sisa tumbuhan menjadi fosil atau bantuan. Produk pertambangan ini biasanya digunakan manusia sebagai bahan bakar industri. 3. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan jasa teknik hewan yang bertimbulan selama ribuan tahun pada lapisan bumi. Untuk mendapatkannya harus menggunakan proses pengoboran pada area kilang minyak mentah. Produk yang menghasilkan dari minyak bumi antara lain bensin, solar, minyak tanah, parafin, dan lain-lainnya. 3. Sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Sumber daya alam berdasarkan fungsi kegunaannya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang menghasilkan energi dan sumber daya alam sebagai bahan baku. A. Sumber daya alam penghasil energi. Sumber daya alam penghasil energi adalah seluruh kekayaan alam yang dapat menghasilkan energi untuk kebutuhan manusia. Contoh sumber daya alam yang dapat diproduksi energi adalah 1. Air, yaitu sungai, bedukan, waduk, dan lain-lainnya. 2. Sinar matahari. 3. Angin dan udara. 4. Gas bumi. 5. Ombak atau gelombang laut. B. Sumber daya alam penghasilan bahan baku. Sumber daya alam penghasilan bahan baku adalah seluruh kekayaan alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk atau barang yang mempunyai nilai jual atau nilai guna. Contoh sumber daya alam yang memproduksi bahan baku antara lain 1. Hasil pertanian, padi, jagung, keledai, sorghum, dan lain-lainnya. 2. Hasil perkebunan, buah-buahan, dan kopi. 3. Hasil hutan, kayu dan non-kayu. 4. Hasil pertambangan, logam dan bantuan. 4. Sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Sumber daya alam berdasarkan pembentukannya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu A. Sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan benda mati dan dapat diperoleh secara langsung dari alam maupun melalui proses penebangan dan pengolahan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. B. Sumber daya alam energi.
Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang mampu menghasilkan energi dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Contohnya adalah minyak bumi, gas, batu bara, air, udara, dan sinar matahari. C. Sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang keberadaannya berdasarkan waktu dan musim. Contohnya adalah kesediaan air ketika musim kemarau yang sulit ditemukan. Akan tetapi ketika musim hujan jumlahnya berlimpah. 5. Sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomis. Sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomisnya dibagi menjadi dua jenis. A. Sumber daya alam ekonomis. Sumber daya alam ekonomis adalah sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi atau nilai jual seperti logam mulia atau bisa disebut dengan emas perak, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. B. Sumber daya alam non-ekonomis. Sumber daya alam non-ekonomis adalah sumber daya alam yang tidak memiliki nilai ekonomi karena dapat diperoleh secara langsung dari alam tanpa melalui proses apapun. Contohnya adalah udara dan sinar matahari. 6. Sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Sumber daya alam berdasarkan lokasinya dibagi menjadi dua macam, yaitu A. Sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang di wilayah perairan, seperti ikan, rumput laut, udang, terumbu karang, kepiting, dan lain-lainnya. B. Sumber daya alam terestrial. Sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang ada di wilayah daratan, seperti kekayaan hutan, aneka tambang, dan sebagainya. Manfaat sumber daya alam. Alam menjanjikan berbagai sumber daya alam yang bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Berikut ini adalah manfaat sumber daya alam. 1. Sumber bahan makanan. Air, tumbuhan, hewan merupakan bahan makanan dan minuman yang paling dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Contohnya adalah air yang bersih, sayuran, daging, dan sebagaimananya. 2. Sumber bahan bakar dan energi. Perut bumi menyediakan sumber energi fosil bagi kehidupan manusia. Selain itu, terdapat pula sumber energi alternatif seperti sinar matahari, angin, gelombang laut yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan energi. 3. Sumber pengembangan dan ilmu teknologi. Hadirnya sumber daya alam akan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Manusia akan terus berusaha dan berinovasi untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. 4. Menjaga keseimbangan alam. Eksploitasi sumber daya alam secara bijak akan menjaga keseimbangan alam. Akan tetapi, bila eksploitasi dilakukan secara berlebihan, justru akan merusak dan lingkungan. Sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikut ini adalah sumber daya alam Indonesia yang menjadi sumber pendapatan negara. 1. Tambang emas. Logam mulia seperti emas merupakan hasil tambang yang dimanfaatkan untuk perhiasan kalung, cincin, dan gelang para wanita. Kualitas emas di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Contohnya adalah tambang emas yang ada di Papua. 2. Tambang batu bara. Sumatera dan Kalimantan adalah wilayah utama penghasil batu bara di Indonesia. Di dunia internasional, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Saat ini,
Tambang batubara di Indonesia telah dikelola oleh perusahaan nasional atau dalam negeri seperti PT Bukit Asam. 3. Cadangan gas alam. Indonesia memiliki sumber daya alam di dalam perut bumi dalam mewujud gas alam. Gas alam merupakan sumber energi yang relatif lebih ramah di lingkungan dibandingkan minyak bumi. 4. Kekayaan hutan. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki hutan dengan karakteristik masing-masing, seperti hutan tropis, hutan bakau, hutan rawa, hutan pantai, hutan pegunungan, dan hutan lainnya. Hutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber kayu maupun non-kayu bagi kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, hutan mempunyai manfaat dalam tata kelola alam. 5. Kekayaan laut. Laut Indonesia yang merupakan pertemuan dua samudra yang menjadikan sangat kaya akan ekosistem laut. Nenek moyang kita yang dikenal sebagai pelaut atau nelayan sejak dulu kala adalah bukti jika kekayaan Indonesia sangatlah melimpah. Contohnya adalah berbagai jenis ikan, terumbu karang, dan lain-lainnya. 6. Flora dan fauna langka. Terdapat beragam tumbuhan dan hewan di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya adalah tumbuhan dan hewan langka. Kita dapat mengambil contoh kadal, purba, komodo yang hanya hidup di Pulau Komodo dan menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. 7. Pertanian dan perkebunan. Wilayah Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menjadikan tanah di sekitarnya subur. Kesuburan tanah merupakan faktor terpenting untuk menunjang kegiatan pertanian dan perkebunan. Contohnya, tanaman perkebunan yang bernilai tinggi antara lain kopi, pala, tembakau, kakao, rotan, karet, dan tanaman lainnya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.